Teman-teman selamat siang. Selamat Apakah siang. suara saya terdengar jelas? Jelas. Ya. Kok Andi minta maaf ya, soalnya tadi aku coba itu gambar aku burem-burem, udah pakai background di laptop, jadi aku langsung switch ya, supaya tadi waktu ibadah kurang enjoy, jadi tadi langsung switch ke handphone. Share screen aja, gimana? Mau saya share screen? Ya boleh kok. Boleh ya? Oke, Ya. silakan aja ngomong, nanti kasih kode. Oke, nanti ini ya kita. Oke, sambil kita menunggu, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, khususnya hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak youth pada hari ini Tuhan, berkati dalam setiap masa muda mereka, dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan, biarlah semuanya seturut dengan firman Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat Tuhan, kami merendahkan hati kami, untuk kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, supaya suara kebenaran firman Tuhan boleh berbicara di dalam hati kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Penginjil Sita. Boleh panggil Lausu Sita, boleh panggil Cici, boleh bebas, terserah kalian ya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema, yaitu YOLO. You only live once. Gitu. Nah, teman-teman, saya mau coba tanya dari teman-teman ya, waktu teman-teman mendengar tema khotbah ini, apa yang ada di dalam pikiran teman-teman? Kalau kalian bilang, kamu itu hidup cuma sekali, maka yang ada di pikiran kamu tuh apa? Coba saya mau tanya yang membuka kamera ya. Soalnya kalau di sekolah saya itu, kalau close kamera itu dihitungnya absen. Jadi dianggap nggak masuk, karena nggak tahu nih lagi tidur, apalagi rebahan, apalagi belum mandi, apalagi ngapain kan. Harus open cam biasanya kalau di sekolah saya ya. Jadi saya mau pilih yang open cam nih. Michelle, coba waktu kamu dengar tema YOLO. Halo, kedengeran nggak Cuantau? Ya, apa yang ada di pikiran kamu? Apa ya? Karena kita hidup sekali, kayak kita ngelakuin yang kita mau nggak sih? Gitu. Okay. Ya. Melakukan yang apa kita mau lah, karena kan hidup cuma sekali. Oke, thank you. Ada lagi nggak? Satu cowok, coba. Ada cowok nggak? Sugi. Sugi. Kayaknya orang-orang yang dikenal ditembak ini. Mana? Ayo, Sugi. Apa contoh? Waktu kamu dengar kalimat you only live once, kamu tuh hidup cuma sekali. Yang ada di pikiran kamu tuh apa? Spontan. Yang ada di pikiran saya, nikmatin hidup sebaik-baiknya, sepuas-puasnya. Ya, oke. Masing-masing dapat pulsa OVO 25.000 ya. Ngambilnya di mana? Sekarang siapa yang mau bantu baca? Next, Bu Andi. Kita mau lihat nih, sebenarnya you only live once. Dari sisi firman Tuhan itu bicara soal apa? Siapa yang mau bantu baca ayat 9 dan 10, masing-masing dapat pulsa OVO 25.000. Valen. Bagi yang open cam ya. Kuat loh orang-orang ini. On cam ya. Ayo, siapa yang ada di ruangan? Boleh pinjem handphone siapa? Boleh buka kamera siapa? Macalem. Beli ayam geprek dapat 1. Oke. Siapa? Aku ya contoh. Ya, siapa sayang? Kenapa? Nama? Valencia. Valen, ya. Ya. Valen. Bersukarialah, hai pemuda, dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Thank you. Ayat 10 yang laki-laki. Alvinsius. Abangnya. Abang. Yang ready aja, yang ready. Ayo. Oke. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Thank you Valen, thank you Alvin, masing-masing dapat pulsa OVO 25.000 ya. Oke. Jadi dari sini kita tuh melihat ya bahwa
betapa kalau you only live once, itu kalau kita lihat dari sisi firman Tuhan itu seperti apa. Nah, kita belajar nih bahwa kitab pengkhotbah ini ditulis oleh seorang raja yang sangat terkenal, sangat berhikmat dan bijaksana yang bernama Salomo. Jadi Salomo ini di masa tuanya, dia itu melihat sepanjang perjalanan hidup manusia. Jadi hikmat Tuhan itu memimpin dia menulis kitab pengkhotbah ini. Di dalam perjalanan dia melihat waktu masa muda, Salomo itu pernah punya banyak istri, dan bagaimana istri-istrinya itu membawa dia kepada berhala-berhala. Padahal Salomo itu hidup takut akan Tuhan. Tetapi di masa mudanya semakin dia tertarik oleh istri-istrinya, membawa dia justru menyimpang pada jalan. Tetapi syukur kepada Allah ya, di masa tuanya dia menulis satu kitab yang namanya kitab pengkhotbah. Dan di sana dia melihat bagaimana sepanjang kehidupan manusia itu ya, dari lahir sampai mati. Ini konteks kitab pengkhotbah. Jadi kitab pengkhotbah itu bicara soal sepanjang kehidupan manusia, apa yang terjadi. Makanya kita tuh melihat bahwa ada suatu nuansa yang seperti suram gitu ya. Kok suram amat, sedih amat, kok hidup sia-sia gitu ya. Kan dia bilang sia-sia, kalau dalam bahasa Indonesia hidup sia-sia gitu ya. Tapi ternyata di dalam konteks aslinya, bahasa aslinya itu bukan sia-sia ya, tetapi hidup itu sementara. Jadi bagaimana you only live once, namanya itu hidup satu kali, mati satu kali, sesudah itu kamu dihakimi. Gitu. Jadi sepanjang kehidupan manusia kamu hidup cuma sekali, apa sih yang mau kamu lakukan? Itu pertanyaannya ya. Apa yang kamu lakukan di sepanjang masa muda kamu? Karena masa remaja kamu itu kamu nggak akan bisa ngulang lagi, ya nggak? Masa sekolah kamu waktu kamu SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, itu tuh nggak akan bisa muter lagi gitu ya. Nggak bisa. Itu akan terus berlalu gitu. Ini saya sebenarnya udah siapin video, tapi karena laptop saya itu nge-hang, saya nggak bisa pasang video yang life is short ini ya. Gitu, next kok. Jadi betapa kehidupan itu sangat singkat. Apa sih yang mau kamu pilih? Hidup seperti apa sih yang mau kamu jalani di dalam hidup kamu? Cuma sekali doang. Nggak terulang itu. Kamu punya masa muda. Ya, youth kamu itu tuh cuma satu kali. Maka satu kali ini begitu berharga, teman-teman. Kalau dia lewat, kamu nggak bisa mundur, sorry. Apa yang kamu pilih di dalam masa muda kamu? Nah, kita mau lihat ya, bagaimana terang firman Tuhan itu menjelaskan bagaimana seseorang itu harus menjalani masa mudanya. Dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 9-10, yang pertama, next kok, rejoice gitu ya. Yang pertama tadi, rejoice in your life. Bersukacitalah gitu ya. Stop, bagaimana sih cara bersukacita? Yang pertama itu stop membandingkan diri kamu dengan orang lain. Lewat Instagram gitu ya. Jadi rata-rata orang Indonesia itu menghabiskan 150 menit per hari untuk sosial media. 3 jam, belum ditambah main Mobile Legend, belum ditambah game, belum ditambah ngapa-ngapain gitu ya. Habis waktu kamu satu hari itu. Habis sudah satu hari. Kamu pernah ngerasa nggak satu hari itu kok cepet banget ya, ini udah hari Minggu. Cepet banget kok, besok udah Senin lagi ya. Kamu ngerasa nggak seperti itu, teman-teman? Kalau saya tuh ngerasa, saya sampai lupa hari. Tapi ini hari apa sih? Sampai kayak seperti itu loh. Waktu itu tuh kayak cepet banget dan kita tuh lewat aja gitu. Ini aja tuh udah mau penghujung 2021. Ya enggak? Hidup itu, hari itu cepet banget, teman-teman. Maka bersukacitalah ya. Bersukacitalah, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Lihat Instagram orang. Ih, gila kok followers dia banyak banget ya. Terus orang mulai buka channel YouTube, teman-teman kamu buka channel, kok dia YouTube-nya banyak banget ya. Terus pengikutnya ya, terus sirik aja gitu kerjanya, membandingkan diri gitu ya sama teman-teman kamu. Kok dia bajunya keren-keren ya, kalau dia pakai baju tuh kayaknya bagus terus deh. Atau kok dia rumahnya gede banget ya, rumah saya tuh kecil banget. Aduh, capek hidup kamu kalau kayak gitu. Bener. Selalu ngelihat dan membandingkan diri dengan orang tuh, lu nggak capek hidup lu kayak gitu ya. Saya tuh, itu nggak akan membuat lu happy, nggak akan membuat lu rejoice gitu. Nggak bisa menikmati, nggak bisa bersuka cita, ya kan? Dan enjoy every moment gitu. Saya bilang sama si Michelle itu kan ngajar bareng saya ya. Jadi tuh setiap kali ada waktu senggang gitu ya, ada waktu santai, nikmati, saya bilang. Ada waktu sibuk, kamu nikmati. Waktu santai kamu nikmati, waktu sibuk kamu nikmati. Ada duit, nikmati ya. Nggak ada duit, ya belajar untuk menikmati. Ya nggak?
Waktu kamu sehat, kamu nikmat kesehatan kamu. Waktu kamu sakit, belajar menikmati. Waktu kamu jatuh cinta misalnya, ya kan, lagi naksir-naksir masa muda gitu ya, lagi jatuh cinta, dan nikmati rasa cinta itu ya, perasaan-perasaannya, ya kan, senang-senangnya, happy-happynya. Kalau lagi patah hati, sakit hati, terluka, belajar untuk menikmati setiap momen. Ya nggak? Menikmati patah hati itu tuh jarang terjadi loh. Ya, yang ada orang galau, nggak mau ngapa-ngapain ya, capek hidup kamu, habis waktu kamu ya. Belajar untuk menikmati every moment in your life, khususnya di dalam masa muda. Dan apa? Next, Pak Andi ini, temukan passion kamu, find your passion and God's will gitu ya. Temukan sesuatu yang menggerakkan hidup kamu. Kalau biasanya anak-anak tuh bilangnya cita-cita kamu, ya anggap aja cita-cita seperti itu. Passion, sesuatu yang menggerakkan kamu untuk kamu hidup setiap hari. Ada tujuan hidup. Apa sih kehendak Allah? Apa sih Tuhan mau kamu tuh ngapain? Hidup kamu kan cuma satu kali. Masa kamu udah mau lahir, masa muda, masa tua, terus mati, udah gitu doang. Tambahkan nilai di dalam hidup kamu. Ya, Tuhan mau apa sih di dalam hidup aku? Tuhan mau aku tuh melakukan apa? Minta pimpinan Tuhan, itu penting sekali. Every decision, setiap keputusan. Kamu mau ambil sekolah di mana? Tuhan, kamu berdoa, Tuhan, aku sekolah ini di mana ya? Kamu mau kerja, kamu berdoa, Tuhan, aku mau cari kerjanya, cocoknya di mana? Tuhan pimpin. Tuhan, aku mau cari pacar. Tuhan, tolong pimpin aku, Tuhan. Kamu tahu nggak nih teman-teman ya? Saya tuh berdoa untuk pacar saya, pasangan saya itu, waktu saya umur berapa? 16 tahun. Saya mulai berdoa untuk pasangan saya, untuk calon suami saya nih ya, saya berdoa itu sejak umur 16 tahun. Saya berdoa, Tuhan, saya mau pasangan hidup yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup buat Tuhan, yang sungguh-sungguh tahu tujuan hidupnya. Dan kamu tahu sekarang saya baru ketemu pacar saya waktu umur berapa? 28 tahun. Dan you hitung sendiri. Dari saya 16 tahun saya berdoa buat pasangan hidup. Karena buat saya itu sesuatu yang penting. Seseorang yang penting yang akan mendampingi kita, melayani Tuhan, sama-sama hidup sama buat Tuhan, gitu ya. 16 tahun saya udah berdoa, dan Tuhan jawab. 28 tahun saya ketemu Periadi, pacar saya itu. Jadi which is itu 16 tahun. 16 tahun, 12 tahun. 12 tahun ya. Perlu proses ya. Minta pimpinan Tuhan, menemukan cita-cita kamu. Itu akan berubah mungkin cita-cita kamu, ya it's okay, nggak apa-apa. Minta pimpinan Tuhan, arahkan kamu kemana. Jadi pekerjaan yang cocok, yang hati kamu tuh happy gitu ya. Nah, saya mau sharing nih. Saya ngomong terlalu cepat nggak? Bisa ngikutin? Bisa ngikutin ya? Oke? Masih hidup semuanya? Masih. Aman. Masih hidup sekali, masih. Oke. Kita mau cerita. Saya sekolah di Hebei. Jadi saya tuh dapat beasiswa sekolah di Hebei University di China. Wah, ceritanya panjang banget. Next time mungkin saya akan ceritakan lebih detail. Tapi saya akan ceritakan bagaimana pertama kali saya belajar Mandarin. Saya belajar Mandarin itu 2 tahun lalu ya. Mungkin 2 tahun lalu. Jadi saya mulai serius belajar 2 tahun lalu. Terus saya dengar lalu ambil tes. Saya ambil tes itu nggak langsung tingkat 1 dan 2. Saya langsung ambil tingkat 3. Jadi agak-agak nekat gitu ya. Jadi ambil tes itu namanya HSK. Jadi tes level gitu ya. Tes tingkat itu standarisasinya itu langsung tingkat 3. Lalu kamu tahu nggak? Saya ambil private di Laosu saya ya. Pertama kali tes latihan untuk ujian, karena saya dengarkan dia ada listening namanya, ada listening, reading, writing. Waktu denger listening nih, terus ngomong apa tuh aku orang mudeng ini. Terus makin didengar, wes ngomong apa tuh ini gagal, udah ini gagal pisan, ini gagal maneng ini pasti nih. Waduh, mulai stres, gawat nih. Gimana nih caranya? Pikir dulu, Tuhan, tolong. Saya pikir satu hal ya, tujuan saya belajar Mandarin supaya saya tuh bisa bantu pelayanan di gereja gitu. Itu aja. Jadi saya melihat di sepanjang perjalanan itu Mandarin itu sesuatu bahasa yang penting. Itu yang saya bisa pakai itu untuk di gereja atau untuk mengajar. Jadi saya pikir
oke, saya mau belajar gitu ya. Jadi, tapi waktu menemukan, aduh susahnya minta ampun, cincong, ngomong apa ini, aku orang mudeng ini, kalau begini nih. Tapi teman-teman, saya doa ya Tuhan, kalau Tuhan berikan ada satu kerinduan ya di dalam hati saya untuk saya belajar, saya percaya Tuhan akan memampukan. Gitu ya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kayaknya. Jadi Agustus saya tes, pelatihan, November itu udah tes HSK-nya. Itu kayak, aduh Tuhan, tapi lolos, oh puji Tuhan, lolos. Terus kayak, wih, saya kaget juga kan. Paling jelek itu, jadi nilainya lumayan ya, dapat 90, 60. Jadi reading paling jelek dapat 60. Aduh, dan teman-teman tahu nggak yang lebih ajaib dari pimpinan Tuhan? Ternyata waktu ada beasiswa, ketentuan beasiswa, dan dia minimal itu adalah HSK 3. Minimal HSK 3. Maka saya percaya ya bahwa di sepanjang kehidupan kita ya, kalau hati kita itu selalu cari pimpinan Tuhan, maka nggak pernah ada yang kebetulan di dalam hidup kamu. Tuhan itu menggiring kamu ya. Tuhan itu tuh mengarahkan kamu. Nggak pernah ada yang kebetulan. Saya percaya itu rencana Tuhan gitu ya. Maka it's okay, saya nggak bisa pergi ke China. Karena saya kan kemarin sempat stres karena mau pergi ke China. Mau ambil di Shenyang. Terus coba cari mau ambil di Taiwan. Di Taiwan udah diterima, tapi beasiswanya nggak dapet. Dan itu terlalu mahal. Wah, sampai saya pikir, makanya, aduh, kayaknya ini emang nggak jodoh nih ya untuk pergi gitu ya. Jadi saya sama pacar saya, dia bantuin apply terus gitu ya, bantuin apply. Kayaknya emang nggak bisa pergi ke China gitu. Tapi emang udah rencana Tuhan, ketika ada beasiswa itu dan beasiswa itu online, dan saya bisa di rumah gitu ya, saya bisa belajar. Wah, saya percaya bahwa itu tuh rencana Tuhan gitu ya. Dan itu tuh kok Andi juga naik, saya apply untuk guru kan, saya tuh mau ngajar gitu ya. Dan waktu itu ada Konatan juga nih, apply ke Bimbel Aletheia di Polres, tempat saya sekarang ngajar gitu ya. Dan akhirnya saya bisa sambil kuliah dan sambil ngajar gitu ya. Jadi, wah, saya merasa bahwa pimpinan Tuhan itu nggak pernah salah, teman-teman. Maka apapun yang saat ini kamu sedang doakan, apapun yang saat ini sedang kamu jadi pergumulan hati kamu, jadi kegelisahan kamu, doakan, minta pimpinan Tuhan. Dan temukan passion kamu itu di mana. Ya, sesuatu yang membuat kamu tuh terus bergerak dan sukacita dan semangat. Itu ya. Jadi jangan sia-siakan masa muda kamu. Gitu ya. Saya sekarang aja udah 30 tahun. Tapi harus terus semangat. Ya, apalagi kalian yang masih muda. Gitu, oke? Buya Hamka bilang begini ya, Buya Hamka dia bilang begini, hidup jangan sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Bekerja jangan sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ngerti maksudnya? Ngerti maksudnya gak? Hidup jangan sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Bekerja jangan sekedar bekerja, kera juga bekerja. Tambahkan nilai di dalam hidup kalian, jangan hanya menjalani satu hari itu lewat, habis masa muda kamu. Percaya, itu nggak akan berasa. Kamu tiba-tiba udah dewasa, kamu nanti udah menikah, kamu punya anak, masa muda kamu lewat. Ya, enjoy masa muda kamu. Karena kenapa? Tapi hati-hati di dalam kamu enjoy itu, next kok Ani. Dalam kamu enjoy, kamu akan mempertanggungjawabkan hidup kamu. Bahwa hidup kita itu nggak berhenti sekarang. Hidup kita itu nggak berhenti di dunia. Hidup kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semua yang tersembunyi akan terbuka. Semua yang tersembunyi itu akan terbuka. Karena di mata Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Kita bisa sembunyikan, tetapi di mata Tuhan itu semua open. Dan ingat teman-teman ya, kamu bertanggung jawab bahkan bukan hanya waktu kamu nanti di surga, tapi kamu juga mempertanggungjawabkan kamu itu di dunia ini. Waktu kamu pacaran, kamu nggak menjaga kekudusan, kamu tanggung jawab. Kamu pacaran sembarangan, ya nggak jaga kekudusan. Kalau ada apa-apa, kamu harus bertanggung jawab. Take responsibility. Kamu narkoba, kamu mau cari tahu. Apa sih rasanya? Enak nggak sih? Waktu kamu lakukan, kamu harus take responsibility-nya.
Waktu kamu baca konten-konten pornografi, kamu harus take responsibility loh. Otak kamu, pikiran kamu, rusak semuanya. Waktu kamu sekolah nggak sungguh-sungguh, kamu nggak lulus misalnya. Itu beban yang harus kamu tanggung. Maka setiap keputusan di dalam kehidupan kamu, besar atau kecil, kamu harus bertanggung jawab. Nggak bisa minta mama kamu, sorry. Nggak bisa minta papa kamu, sorry. Hidup kamu itu tanggung jawab kamu. Mama, papa bisa bantu itu sangat terbatas. Tapi setiap pilihan di dalam hidup kamu bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Next. Lanjut. Ingatlah penciptamu, ingatlah Allah di dalam masa muda. Ya, cari Tuhan di dalam setiap keputusan di dalam hidupmu. Itu dia. Cari Tuhan, ingat Tuhan. Bukan hanya waktu kamu lagi sedih, lagi galau, lagi patah hati. Cari Tuhan di setiap detik kehidupan kamu. Maka Sadhu Sudarsing dia bilang begini, seorang penginjil, next, Ko Andi. Ya, kita cepet aja nih. Oh, kelewatan satu slide ya. Nah, ada di atasnya ada lagi nggak? Udah. Ini dia. Next. Ya. Yang tadi, Sadhu Sudarsing. Seorang penginjil. Dia menginjil orang yang sangat hidup habis-habisan buat Tuhan. Jadi orang ini dia berkata seperti ini. Dia penginjil yang sangat habis-habisan buat Tuhan. Dia berkata, mudah untuk mati bagi Kristus. Sulit untuk hidup baginya. Dia bilang, mudah untuk mati bagi Kristus. Sulit untuk hidup baginya. Mati memerlukan waktu 1-2 jam. Tetapi hidup bagi Kristus artinya apa? Hidup bagi Kristus artinya mati setiap hari. Gitu ya. Coba pikir baik-baik dulu kalimatnya ya. Mati bagi Kristus butuh waktu 1-2 jam. Kamu ditembak, kamu dipenggal, kamu diancung, diapain gitu ya. Tapi hidup bagi Kristus itu lebih sulit. Kenapa? Karena hidup bagi Kristus artinya mati setiap hari. Mematikan semua keinginan-keinginan di dalam diri kamu. Semua keberdosaan dan keegoisan di dalam diri kamu. Dan it's not easy at all. Sangat tidak mudah sama sekali. Bagaimana kamu memberikan hidup supaya hidup kamu yang kamu persembahkan buat Tuhan itu berkenan di hadapannya. Kalau kamu pikir bermain games dengan berjam-jam itu bisa memuliakan Tuhan, kamu pikir sendiri. Kalau kamu berpikir bahwa menghabiskan waktu berjam-jam di sosial media, sambil kamu ngegibahin orang, sambil kamu nyinyir setiap hari gitu ya, bagaimana kamu bisa memuliakan Tuhan? Maka nggak mudah hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus artinya mati setiap hari. Bagaimana kamu melawan diri kamu sendiri? Kamu menyalibkan diri kamu. Maka hidup bukan lagi aku, kata Paulus, tetapi Kristus hidup di dalam aku. Hidup kita buat Tuhan. Yesus mati untuk kamu. Kamu hidup bagi Dia. Yesus mati untuk kamu dan kamu hidup baginya. Persembahkan masa muda kamu yang terbaik, teman-teman. Ya, ingat penciptamu. Saya mau sharing satu cerita yang baru-baru ini ya. Jadi saya mau sharing satu cerita. Masih ada waktu ya, Ko Andi? Sebentar aja, oke? Cuma sebentar doang. Satu sharing yang mungkin bisa menginspirasi kamu. Saya itu jam ngajar itu sampai malam. Jadi sampai jam 7 malam ya, teman-teman. Jadi ngajar setiap Senin sampai Sabtu itu sampai jam 7. Nah, satu kali itu saya di WA sama teman saya. Sid, lu bisa bantu nggak jadi juru bahasa isyarat? Kapan? Malam ini. Terus kayak gila lu, Mike. Terus aku bilang, nggak bisa 1 menit sebelumnya lu kasih tahu, gue suruh nerjemah. Terus, karena saya belajar bahasa isyarat waktu saya pelayanan di GKI Pinangsia. Jadi 5 tahun saya belajar bahasa isyarat itu udah 5 tahun ya. Udah pakai bahasa isyarat itu 5 tahun. Jadi saya membantu sebagai penerjemah juga. Nah jadi dia bilang, Sid, ini penting banget nih. Terus saya mikir dong, Mike, lu bayangin gue baru
selesai ngajar ini 6:30, terus saya jam 8, pulang aja ke rumah 1 jam. Terus pikir, ya udah ya, emang yang lain nggak ada, emang yang lain nggak bisa ya. Terus ya nggak ada, makanya gue minta lu. Terus bisa sih sebenarnya alasan, aduh capek, sorry ya, aduh gue udah capek banget, ini gue baru selesai ngajar lu. Terus sebenarnya pengen alasan gitu ya, sampai papi saya jemput ya, di jalan itu saya masih mikir, apa mending nggak usah ya, mungkin mereka bisa tahu lah ya, gue capek gitu, sampai rumah kan capek, pasti mereka tahu lah. Tapi teman-teman, kamu tahu satu hal, suara di dalam hati saya, Tuhan tuh kayak berbicara dalam hati saya, kamu masih hidup, pakai waktu kamu. Tiba-tiba ada kayak suaranya yang di dalam hati saya gitu ya, kamu tuh masih hidup, pakai waktu kamu. Sampai saya tuh kayak cek gitu loh, kayak mata saya tuh langsung kayak melek gitu ya, hati saya tuh kayak keng gitu. Iya benar juga ya. Terus oke, saya bilang sama Tuhan, Tuhan pakailah ya mata saya, jari saya, tangan saya, kepala saya ya, pokoknya semuanya saya kasih buat Tuhan. Oke, gitu. Akhirnya nggak sempet mandi, nggak sempet ganti baju, udah nggak sempet ngapa-ngapain, tinggal pakai bedak aja plek 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 plek, langsung tampil udah, gitu ya. Tapi waktu ditanya sama satu moderatornya, pas banget ditanya gitu ya, Kasita gimana perasaan kakak melayani sebagai penerjemah? Saya bilang, saya nggak pernah cari uang, saya nggak pernah mencari apapun di dalam pelayanan, karena buat saya penerjemah bahasa isyarat itu sebuah pekabaran Injil yang terus membuat saya tuh berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Jadi hati saya tuh berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, gitu ya. Jadi you nggak bisa beli saya pakai uang, karena saya punya passion untuk pelayanan Tuhan, dan pelayanan Tuhan itu begitu berharga, nggak bisa ternilai. Ya, dan saya bilang, dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, pakailah semua tangan saya, kaki saya, mata saya, pakailah buat Tuhan, saya persembahkan buat Tuhan. Di situ Tuhan mengajar satu hal yang sangat penting. Ingat Tuhan, habis-habisan buat Tuhan di dalam masa muda, kamu nggak akan menyesal. Pakai masa mudamu dengan sebaik-baiknya. Ya. Andalkan Tuhan, pegang Tuhan di dalam hidup kamu. Oke. Ingatlah Tuhan di dalam masa mudamu. Oke, teman-teman, itu sharing yang bisa saya sampaikan. Ada sebuah lagu kok, Andi. Apa bisa? Kalau bisa kita mau nyanyiin sebuah lagu. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Yang di video itu ya? Ya. Oke. Jadi stop aja itu reportnya. Ntar ya, saya share ya. Kita nyanyi satu lagu.